Halo, selamat siang. Apa kabar semuanya yang sudah hadir? Terima kasih sudah hadir di sesi Bistok kali ini. Hari ini kita kedatangan beberapa tamu yang sangat-sangat spesial. Ada teman-teman saya, ada Pak Asep dari HIPKI, lalu ada Mas Ikin dari Ajar, dan juga Mbak Septi dari Damkop Perwakilan WhatsApp. Hai, apa kabar semuanya? Selamat siang, kabar baik, Mas. Sehat-sehat Gimana ya Mas Jo semua ya? kabarnya? Saya sehat-sehat, Sehat. harus sehat-sehat. Kita harus sehat-sehat sekarang ini. Nah, Tetap semangat ya, Mas. harus tetap semangat. Jadi hari ini kita mau ngebahas beberapa topik yang sangat menarik ya. Kita mau bicara mengenai teknologi education. Nah, edutech ini jadi topik yang sangat-sangat menarik, yang jadi pembicaraan banyak ya kalau kita lihat. Nah, hari ini kita kedatangan begitu banyak spesialis. Jadi hari ini ada Mas Ikin, ada Pak Asep, dan juga Mbak Septi nih. Kita bicara mengenai teknologi, kita akan bicara mengenai industri education. Nah, mungkin kita kenalan dulu sama Pak Asep. Pak Asep, apa kabar? Selamat datang di acara Bistok. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Johannes, Pak Mr. Jo, Ibu Septi, Pak Ikin, sama teman-teman semua yang hadir pada kesempatan ini. Salam, selamat siang. Terima kasih. Terima kasih Pak sudah hadir. Jadi Pak Asep ini selaku Ketua Umum DPP HIPKI, beliau juga merupakan Wakil Ketua dari Dekopin, Ketua Dewan Penasehat dari Kadin Training Center, lalu juga Wakil Ketua dari Sinergi Nawacita Indonesia, dan sekaligus Ketua PW Himpunan Pengusaha Nadirin Jawa Barat. Wah, aktif banget ini Pak Asep. Saya banyak belajar. Kalau ngobrol sama Pak Asep selalu banyak pembelajaran. Nah, lalu kita juga kedatangan dari Mas Ikin. Mas Ikin ini adalah founder dan CEO dari PT Ajar Media Digital. Saya kenal Mas Ikin sejak 2018. Saya sangat terinspirasi dengan visi misinya dari Mas Ikin. Di 2018 itu sebelum pandemi ya, kita bicara mengenai education teknologi, dan Mas Ikin sudah mulai, dan saya lihat pencapaiannya sangat-sangat menarik. Mas Ikin juga pernah menjabat juga sebagai Executive Director dari Kapital Solusi Indonesia, Hoba Resources, dan pengalamannya banyak banget nih sebagai training manager, jadi sebagai pelaku yang akhirnya terinspirasi menjadi pembuat solusi. Nah, lalu hari ini juga ada Mbak Septi. Mbak Septi adalah Head of Commercial Division dari PT Corporindo Digital atau Damkop Indonesia, dan sebelumnya juga merupakan Group Head dari PT Informasi Teknologi Indonesia. Nah, saya banyak belajar sama Mbak Septi kalau udah bicara mengenai teknologi nih. Nah, jadi hari ini kita berkumpul, kita mau bicara mengenai education teknologi dan juga tele-education. Ini dua topik yang cukup hangat kalau saya lihat, karena dengan adanya pandemi dan juga rekomendasi untuk stay dan work from home, itu kita lihat telah mengakselerasi atau mempercepat adopsi dari education teknologi secara global, nggak cuma di Indonesia aja. Nah, apa itu education teknologi? Banyak yang bilang sekarang ini adalah edutech atau edtech, gitu ya. Bisa dikatakan menggunakan teknologi yang ada baik dari hardware, software, dan juga beberapa teori-teori educational dan juga praktek-praktek untuk melakukan learning services ke dalam layanan education sekarang ini. Nah, lalu juga ada tele-education. Ini juga sama nih, kita bicara mengenai menggunakan ICT, Information and Communication Technology, dalam penggunaan learning yang berdistance, yang berjarak. Nah, dan kita lihat sekarang ini cara belajarnya sudah beda banget. Kalau dulu mungkin zaman saya masih buku aja, gitu ya. Mungkin website juga masih sangat terbatas, dan kita lihat di generasi sekarang, kita lihat ada online lectures, terus bahkan examination-nya juga secara online.
ada web-based continuous education program, library-nya juga sudah berubah secara elektronik, bukan lagi yang bentuknya fisik dan ada ruangan, dan manajemen database yang lebih baik. Dan oleh karena itu, para pengajarnya ini juga jadi berubah, expectation-nya juga semakin banyak. Harus lebih efisien dan juga lebih kreatif dalam mempromosikan aplikasi-aplikasi yang sudah ada, baik secara mobile maupun juga secara web-based. Karena ekspektasi dari para penggunanya atau usernya juga telah meningkat. Nah, mungkin kita ngobrol dulu sama Mas Ikin. Hai Mas Ikin. Halo Om Joy. Ya, Assalamualaikum untuk semuanya. Salam sejahtera untuk Pak Asep, Mbak Septi, Om Jo, dan semua teman-teman semua yang hadir ya. Terima kasih sudah diundang di sini. Terima kasih juga sudah hadir, Mas Ikin. Mas Ikin, dalam kesempatan ini, di sesi ini kita mau ngobrol santai, tapi juga saling berbagi ilmu. Mas Ikin, boleh dong cerita, kenapa sih memilih education teknologi? Jadi gini ya. Jadi awal mula itu sebenarnya atas dasar keprihatinan ya. Jadi keprihatinan karena saya research, saya jalan-jalan ke SMK perhotelan, saya jalan-jalan ke learning center segala macam kayak gitu. Saya tanya sama mereka, standarnya pakai apa Bu? Gitu kan? Yo standarnya kita pakai SKKNI. Gitu. Terus kontennya dari mana? Yo kontennya bikin sendiri dari internet, dari segala macam kayak gitu. Nah akhirnya di situ kita lihat, oh ya, oke, ini problemnya di Indonesia, kenapa kualitasnya begini ya? Ya karena kontennya nggak seragam gitu. Itu salah satunya ya, salah satu problemnya. Terus kemudian problem yang kedua adalah banyak guru-guru SMK yang non hotel background, yang dia nggak ngerti hotel, tapi ngajar perhotelan gitu. Jadi backgroundnya itu guru sejarah, guru matematika, tapi disuruh ngajar perhotelan gitu. Terus outcome-nya gimana gitu kan? Gitu. Nah kalau mereka disuruh ngajar, saya yakin oke, mereka ngerti gitu. Tapi masalahnya lebih di konten, lebih banyak di konten sih. Nah kenapa kok education teknologi? Ya itu yang pertama itu bisa mereduce cost 30-50% ya. 30-50% itu kita pernah coba bikin research dengan Kementerian Tenaga Kerja, waktu itu BPLK ya, BPLK. Itu kan ada class boarding tuh yang mereka harus nginep, mereka tiket pesawat dibayarin segala macam gitu kan. Setelah kita hitung-hitung dengan konsep kita, namanya konsepnya hybrid ya. Jadi nggak online aja, ada offline-nya juga gitu. Itu reduce sekitar 30-50% gitu. Depending on the topic gitu, tergantung topiknya. Karena yang namanya pelatihan, vokasi, itu nggak bisa hanya pakai online aja. Itu harus kompetensi base, harus betul-betul ada praktek, harus ada diskusi, harus ya nggak bisa hanya video aja gitu. Jadi ya itu bisa reduce 30-50%. Di mana e-learning ini, LMS, sistem segala macam, it's only about tools gitu. Tools aja, sebenarnya hanya alat aja gitu. Terus kemudian yang kedua, kenapa harus education teknologi ya? Secara belajarnya dia bisa lebih fleksibel. Kan ada starting date, ada ending date. Nah, dia learning journey-nya kan kapan harus nonton video, kapan harus ngerjain tugas segala macam itu bisa di set as flexible as possible gitu. Terus kontennya juga terstandardize. Jadi kalau kita ngomongin SKKNI, ngomongin ASEAN standar, ya udah semuanya seragam gitu. Jadi dari aspek standar konten itu maka ada dua yang ditransfer ke peserta tuh. Yang pertama proses knowledge, yang kedua product knowledge itu akan seragam semua, gitu. Tapi tetap harus diiringi dengan pelatih yang profesional. Kalau enggak ya percuma juga, gitu. Karena hanya tools ya. Ingat teknologi hanya tools. Tergantung yang pakai tools itu ngerti nggak, gitu. Nah yang terakhir, of course reliable report. Jadi laporannya itu lebih terintegrasi. Contoh misalnya kita ikut yang namanya itu ASEAN Committee Meeting ya. ASEAN Committee Meeting itu semua ASEAN yang di bidang pariwisata tuh ngumpul tuh. Setiap quarter tuh kita ketemu. Mereka pasti nanya dari Indonesia berapa jumlah training yang sudah di-training, berapa jumlah asesor yang sudah dilatih. Nggak punya data. They don't have data. Berapa training hours, berapa lowongan kerjaan. They don't have data. Jadi sehingga dengan adanya sistem ini, maka secara report lebih reliable, lebih terstruktur, sehingga akan sangat membantu organisasi yang menggunakan gitu. Itu sih kenapa harus pakai edukasi teknologi, karena satu simple, yang kedua lebih konsisten dari aspek konten, yang terakhir lebih fleksibel dari sisi learning journey ya gitu. Sama cost, of course cost reduction-nya lumayan tinggi gitu. Oke. Menarik. Jadi artinya tadi cost-nya akan turun dari
sisi perjalanan, lalu juga kita bicara mengenai learning journey-nya juga bisa dimonitor, bisa dipastikan bahwa semua kontennya terdeliver dengan baik, dan result-nya juga bisa diukur dengan seragam ya, tidak tergantung dari pengalaman orang yang berbeda-beda, lalu kondisi mood yang berbeda-beda, semuanya jadi bisa distandarisasi ya, Mas Ikin ya. Ya, yang di reduce itu lebih ke konten teori lah. Teori itu kan dibagi dua ya. Ada proses knowledge, ada product knowledge. Dari aspek knowledge itu dia bisa reduce gitu. Nah, tapi tetap harus praktek. Terus di mana fungsi trainer? Fungsi trainer lebih ke ini interaktif, memastikan ini mengerti nggak yang disampaikan gitu. Tetap perlu trainer gitu. Jadi lebih efektif dan efisien si Om Jo. Oke. Nah, kalau gitu kita bicara tadi LMS. LMS itu kan sangat luas sekali ya. Karena kalau kita bicara tadi, Mas Ikin sempat bicara mengenai industri yang berbeda-beda. Nah, tipe sama bisnis modelnya sendiri ada seperti apa sih, Mas Ikin? Ada berapa banyak sih edutech itu? Ya sebetulnya ada berapa ya? Kalau bisnis model itu ada 4 ya. Ada 4. Di sini yang paling banyak kelihatan di permukaan itu retail ya. Itu B2C, business to customers. Jadi itu lebih ke on-demand services. Jadi contoh misalnya, saya mau belajar tentang A, dia tinggal beli, habis itu udah selesai. Tapi ini mostly yang main di B2C, ini hanya jualan video aja. Jadi lebih knowledge yang dijual gitu. Lebih knowledge itu kalau di Indonesia ya. Yang di Indonesia masih knowledge sifatnya, masih belum soft skill. Karena kalau soft skill kontennya nggak mungkin bisa video gitu. Itu kontennya harus HTML5 yang dia harus trigger analytical thinking, decision making proses kayak gitu tuh nggak bisa pakai video, itu harus ada konten yang men-trigger itu. Salah satunya adalah HTML5. Nah, kalau di Indonesia, market di Indonesia yang bermain di retail itu mostly hanya main di video aja gitu, which is knowledge, hanya sekedar knowledge gitu. Itu satu B2C, marketnya ya udah tau lah siapa yang paling terkenal gitu kan, itu B2C. Kalau B2B ini nggak kelihatan. Yang B2B itu corporate. Nah, jadi ke corporate kita kasih LMS gitu kan. Terus ada lagi yang untuk education, yaitu untuk vokasi ya. Untuk vokasi itu kayak LPK kayak gitu. Nah, ini different business model. Kalau yang corporate itu kan lebih ke SaaS ya, software as a service. Jadi kayak ngerentalin gitu. Ya kan mau dipakai, mau nggak dipakai, ya udah yang penting bayar gitu. Nah, kalau kami main di edukasi itu revenue share sifatnya. Kalau ada pendapatan di LPK, ya monggo silahkan dicas gitu, persentase gitu kan. Jadi kita nggak mau membebani teman-teman LPK gitu. Itu kita mau shifting. Ya? Jadi pas banget, saya alhamdulillah bersyukur ketemu Pak Asep, ketemu Om Jo, Mbak Septi, karena kita pas lagi mau shifting bisnis kita ke arah sana gitu. Terus yang terakhir itu lebih ke B2G ya. Kalau B2G itu lebih ke project basis. Contohnya misalnya dengan Kementerian Pariwisata, Kemenaker itu mereka ngasih, Mas Ikin tolong nih kita mau ngasih training A, training judulnya A gitu ya. Tolong cariin pesertanya, semuanya kita yang nyariin, trainernya kita yang latih semua, habis itu udah selesai gitu. Itu project basis ya, project basis. Nah, tapi jangan lupa B2G ini ada kesempatan nih buat teman-teman LPK, yaitu prakerja tahun depan insya Allah sudah mulai jalan lagi cipta kerja. Nah, itu kan momen yang lumayan lah kayak gitu, yang bisa kita manfaatkan untuk khususnya untuk teman-teman yang berkecimpung di LPK. Oke, menarik Mas Ikin. Apa tantangannya? Kalau kita bicara tadi peluangnya begitu banyak ya, apa sih tantangannya? Karena kita bicara mengenai teknologi ini di Indonesia punya tantangan yang cukup besar. Kalau education teknologi ini untuk adopsi itu tantangannya apa, Mas Ikin? Ya, kalau pengalaman kita waktu pas awal-awal kita tes market itu lebih dari aspek teknologinya ya. Dari aspek teknologinya itu sinyal. Nah, itu masalahnya tuh di sinyal tuh awal-awal ya. Misalnya kita tes random ada di Lombok, ada di Papua kayak gitu, kita ngetes itu lebih di network yang di rural area itu. Ya kan, contoh misalnya videonya nggak bisa keputar Mas, waduh mau biar videonya nggak bisa keputar. Tapi dari situ kita di-push untuk belajar. Akhirnya kita udah pakai AI sekarang, artificial intelligence. Jadi resolusinya itu akan ngikutin dengan speed internet. Jadi kita udah baca nih, oh di daerah sini nih speednya kurang nih, ya udah kasih resolusi yang sekian kayak gitu. Tuh akhirnya kita belajar juga dari situ gitu. Nah, tantangannya lebih ke trainer quality, lebih ke trainer ya, karena konsep kita hybrid. Jadi ada online, ada offline. Nah, waktu awal-awal kita masuk, itu lebih banyak tantangannya di guru-guru kalau di SMK itu. Terus kalau ada e-learning, nanti gimana dong nasib saya? Gitu kan. Berarti saya nganggur dong. Enggak begitu konsepnya. Jadi berubah dari trainer menjadi coach. Kayak gitu kan. Dia mendampingi. Jadi itu Turi Handayani ya, dia di belakang.
lebih jadi coach, perannya lebih jadi coach gitu. Nah, trainer quality ini sendiri juga apa ya? Intinya teknologi itu akan kepake kalau orang yang pakai itu ngerti cara pakainya. Maksudnya cara pakai itu bukan cara pakai sistem. Kalau cara pakai sistem gampang gitu. Lebih ngerti konsep holistic view of learning and development, terutama lebih dari sisi kompetensi based training. Contoh, saya ngomongin trainer quality. Di Indonesia, yang certified trainer khusus untuk ASEAN trainer nih, hospitality, itu masih zero. Kita sama Kementerian Pariwisata lagi mau bikin itu. Jadi hybrid trainer. Jadi konsepnya bukan trainer biasa, namanya hybrid trainer. Gimana caranya dia memfasilitasi online learning, gimana caranya dia memfasilitasi offline learning. Nah, itu standarnya sedang kami rumuskan dengan National Tourism Professional Board of Indonesia. Itu untuk pelatihannya ya. Dan itu harus align dengan Certification Board. Kalau di Indonesia itu BNSP namanya. Gitu. Oke, saya penasaran dengan yang dimaksud Mas Ikin lebih jauh lagi mengenai trainer quality. Mungkin pertanyaannya, apakah para trainer yang sudah ada sekarang ini otomatis bisa menjadi trainer yang efisien dan efektif pada saat menggunakan teknologi yang ada? Atau memang harus ada proses pembelajaran lagi? Ya, memang harus ada proses pembelajaran lagi ya. Karena dimanapun juga, contoh misalnya kayak seperti sekarang lah, kita Zoom. Ketika mereka mau memfasilitasi seperti ini, itu kan of course harus ada structure, ada opening, ada body, ada closing gitu kan. Nah, demikian juga ketika mereka fasilitasi offline. Nah, ini mereka udah belajar nih teorinya lewat online gitu kan. Nah, ketika mereka mau memfasilitasi praktek, berarti ini harus ada link antara yang online dengan yang offline. Nah, oleh karena itu, sekarang kami sedang merumuskan standar. Kalau dari Ajar sendiri, kita udah punya standar, cuma akhirnya standar itu akan diadopsi untuk NTTB, National Tourism Professional Board. Nah, sekarang kami sedang merancang gitu. Oke. Wah, menarik. Kalau gitu, apa sih Mas visi misi dari Ajar, dan juga tadi kan sempat cerita mengenai beberapa pembelajaran yang diperoleh ya selama perjalanan beberapa tahun terakhir, dan juga achievement-nya sudah apa aja sih? Ya, boleh kita sharing ya. Nah, yang pertama dari visi, misi, dan value ya. Kalau visi kita sendiri itu kita pengen apa ya? Pengen menjadi learning technology provider yang tepat untuk teman-teman di vocational education and training, which is VET ya, larinya tuh ke vokasi gitu. Kita fokusnya di vokasi, itu maksimum tahun 2025, insya Allah kita udah masuk di segmentasi pasar ASEAN gitu. Karena kita niche, kita kan adanya di hospitality ya, jadi segmen pasarnya itu kecil gitu, maka kita harus go global. Nah, itu untuk ASEAN itu sendiri, alhamdulillah kita juga sudah masuk sana, salah satunya dengan Kambodia. Kambodia itu ada yang B2G, ada yang B2B gitu kan. Nah, terus kita juga sudah masuk juga ke Middle East. Di Middle East alhamdulillah well accepted. Terus East Africa ya, East Africa, di Afrika Timur kita juga sudah masuk. Tapi mostly kalau di Middle East itu segmentasinya corporate. Kalau untuk di ASEAN itu lebih ke edukasi ya, ke LPK, ke ya segmen edukasi lah gitu. Lebih ke arah providernya ya? Ya, betul. Oke. Nah, ini lebih ke ground rules-nya ya, maksudnya values kita. Intinya kita honest, kita jujur, kita berbisnis. Intinya bisnisnya tuh ya udah kita ngomong aja apa adanya. Ini kondisinya begini, mau apa enggak? Kalau nggak mau ya udah enggak apa-apa gitu kan. Terus intinya kita harus selalu ngimpi ya, ngimpi terus ada perubahan apa dari jagat raya ini, ada perubahan apa. Nah, itu kita terus ikuti, habis itu kita kerjain. Ya udah, kerjain atau keluar gitu. Gitu kan. Karena bisnis is about speed gitu. Terus team spirit, intinya misalnya kita kolaborasi dengan Pak Asep, dengan Mbak Septi, atau Om Jo, gitu ya, itu kita as team gitu, jadi kita harus senang bareng, susah bareng gitu kan. Nggak bisa sendirian. Nggak bisa, bisnis harus kolaborasi gitu kan. Terus prosesnya itu sendiri ya harus simple gitu. Terus yang berikutnya adalah lead, harus bisa mimpin diri sendiri, mimpin orang lain, dan yang terakhir ya sportif, kita bisnis mau menang atau mau kalah gitu. Nah, kalau dalam perjalanan ini ya memang nggak gampang juga bisnis ya. Intinya ada naik, ada turun gitu. Betul. Nah, ini achievement kita. Kita adalah platform pertama, konten pertama yang mengadopsi ASEAN Standard khusus untuk tourism gitu. Nah, kita sudah beberapa kali di ASEAN sendiri juga kita bantu mereka untuk set up strategi untuk human capital di ASEAN, kan kebetulan mau masuk MEA kan. Nah, itu dari aspek teknologinya kita bantu juga. Nah, kita di ASEAN, di Middle East, East Africa, sama Australia. Jadi kita lebih banyak masuk di B2B dan B2G gitu. Oke, jadi sudah masuk di
kita bisa bicara negara ketiga dan juga negara kedua, bahkan negara pertama ya. Ya, alhamdulillah kita sudah masuk sana. Dulu kan kalau dari sisi turisme kita ketuanya gitu kan. Sekarang ketuanya itu Myanmar. Nggak tahu nih mau diganti mana lagi gitu. Nah, ini achievement yang lainnya itu kita menyamakan standar antara Australia dan ASEAN. Jadi orang-orang yang di ASEAN itu nggak harus kuliah di Australia, misalnya ke TAFE Queensland gitu ya, ke Australia untuk kuliah di sana, nggak perlu. Kalau untuk sekedar short course, mereka bisa ngambil di training center yang sudah menggunakan modul ASEAN, baru nanti di-align dengan standar yang ada di Australia, sertifikatnya bisa dari Australia, namanya RPL, Recognized Prior Learning gitu. Itu dari level bawah sampai ke advanced diploma. Oke. Dan ini menggunakan platform dari Ajar juga ya? Ya, kalau Ajar kan hanya tools ya, hanya alat ya. Yang paling dipentingkan itu sebenarnya kontennya. Kontennya itu harus sama. Isinya itu harus sama antara yang kita dengan yang mereka. Karena basically ASEAN Standard itu sendiri yang bikin sebenarnya Australia gitu. Jadi kita tinggal ngonekin aja gitu. Tinggal ngonekin dan alhamdulillah kita udah align gitu. Wah. Terus apa nih yang Ajar bisa bantu untuk teman-teman di learning center di saat ini dan juga untuk kedepannya, terutama di Indonesia? Boleh. Nah, ini yang bisa kita bantu untuk teman-teman di training center. Satu, tadi Pak Asep nyinggung prakerja ya. Tahun depan juga ada lagi cipta kerja. Nah, yang pertama, kita bisa provide customized website. Jadi salah satu syarat di prakerja itu kan harus punya website, harus punya voucher system, harus punya platform dan konten, ya kan? Nah, itu kita bisa bantu O2O. Jadi kita concern aja gitu. Coba bayangin aja, 20 triliun atau 11 triliun, saya lupa tuh anggarannya. Itu hanya dinikmati oleh 198 LPK, out of 19.000 LPK. Terus yang lain gimana tuh? Teman-teman yang offline kan kasihan gitu. Itu mereka ya, teman-teman saya banyak yang ngeluh juga, komplain gitu. Kenapa susah banget masuk prakerja gitu. Nah, akhirnya kita tahun depan memang benar-benar mau fokus bantu mereka gitu. Kita bangkit bareng lah, ibaratnya bangkit bareng, tanpa harus membebani mereka untuk bikin sistem. Ada juga yang udah pernah bikin sistem, ada gitu. Mas, aku tuh udah bikin sistem, tapi mangkrak, akhirnya mangkrak. Kan memang nggak gampang, harus ada spesialisnya sendiri gitu kan. Untuk maintainnya kan nggak gampang juga. Jadi kita sediakan website, logonya aja dikasih, semuanya dikasih yang dari LPK itu, customized domain, tapi belakang layarnya adalah platformnya Ajar. Ya kan? Terus bisa juga kalau misalnya teman-teman LPK punya konten, Mas, saya punya konten nih. Oh ya udah bagus, kontennya udah terstandar apa? SKKNI. Ya udah bisa masuk SKKNI gitu kan. Nah, nanti kita bantu jualin untuk teman-teman LPK yang belum punya konten. Kan banyak juga bikin konten kan nggak gampang juga. Kan ada teman LPK yang sudah punya konten tapi sistemnya kurang mendukung. Nah, ini yang udah punya konten tapi dia bingung, misalnya satu LPK nih punya konten, udah banyak banget kontennya, ya udah mau bantu nggak teman-teman LPK yang lain? Kalau mau bantu, ya udah kita bantu jualin, diupload ke platform kita, nanti kita tawarkan ke teman-teman LPK yang lain. Tapi semuanya sistemnya adalah revenue share, sehingga nggak membebani teman-teman LPK, nggak harus ada initial investment segala macam. Kalau laku ya dibayar, nggak laku ya nggak apa-apa gitu. Itu ya. Terus yang kedua adalah link to Ajar Skills Network. Jadi network kita kan ya alhamdulillah, maksudnya kalau untuk di dunia perhotelan adalah network kita di pariwisata. Misalnya mau connect ke teman-teman asosiasi apapun yang ada di pariwisata, ya kita kenal semua sama mereka. Contoh misalnya kita mau ngajarin, yang kita udah praktekin di Ajar Skill ya, kita front office nih. Itu yang ngajar bukan kita provide konten digital, tapi yang ngajar teman-teman Hafla tuh, Hotel Frontliner Association, kita bagi duit ke mereka. Akhirnya dari prakerja itu secara ekonomi nyebar gitu. Itu nyebar. Jadi bukan hanya LPK yang nikmatin, tapi juga bisa teman-teman asosiasi nikmatin juga gitu kan. Nah, ini O2O ini bisa nanti untuk individual training, misalnya buka regular training gitu kan, short course, atau project basis kayak prakerja atau apa gitu kan, project basis, konsepnya lebih ke revenue share gitu. Nah, ini yang kita bisa bantu ke teman-teman LPK supaya dari offline bisa jadi online gitu, dengan cara yang sangat cepat gitu. Oke. Wah, ini menarik banget. Mungkin kita pindah dulu ke sesi Pak Asep. Saya udah kebayang apa yang mungkin bisa dibantu oleh Mas Ajar nih. Mas Ikin. Sampai ini loh, brandingnya kuat banget loh. Oke. Pak Asep, apa kabar Pak? Pak Asep masih mute barusan. Iya. Ya, baik. Pak Asep, ini menarik. Topik ini menarik. Kita pernah ngobrol beberapa waktu yang lalu mengenai online learning ya Pak ya.
Ya, Kelihatannya terakhir kita ngobrol itu di awal tahun ini, dan banyak sekali kita lihat peluang dan juga tantangannya. Nah, Pak Asep, kita boleh nggak kenalan dulu nih, dari HIPKI sendiri, HIPKI ini kan himpunan penyelenggara pelatihan dan kursus Indonesia ya. ya. Apa sih visi, misi, dan program yang sedang berjalan? Nah, lalu nanti setelah itu saya pengen nanya mengenai tele education challenges buat teman-teman di LPK sendiri atau di learning center itu seperti apa sih, Pak? Ya. Nah, dan supportnya nanti apa? Mungkin nanti dari kita ngobrol ini kita bisa coba cari jawabannya, kita bisa saling bantu seperti itu. Oke. Yang pertama visi kita adalah menjadi lembaga organisasi pelatihan dan kursus Indonesia yang terdepan di bidang digitalisasi, transformasi, teknologi untuk pelatihan. Ada 4, yaitu yang pertama adalah, kalau di sini saya cakup jadi ada 6, yaitu tentang data, yang kedua tentang modul yang digemari pasar ya. Jadi ada 176 jurusan, tetapi ada 10 yang digemari oleh masyarakat yang ratingnya sangat bagus. Nah, kita fokus saja di sini. Supaya apa? Supaya yang dibuat itu benar-benar jadi income, jadi pemasukan yang bagus, daripada kita mengerjakan banyak tetapi peminatnya juga tidak begitu bagus ya. Terus modul pembelajaran LMS-nya ini adalah tidak bisa ditawar, harus dipenuhi. Kenapa ya? Karena ini adalah syarat. Kita punya banyak modul, begitu masuk ditanya LMS, sehingga pada saat teman-teman mau masuk itu tidak bisa. Nah, sedangkan LMS yang memenuhi syarat itu ada 7, platform itu ada 7 di Indonesia, dan mereka boleh gabung dengan catatan harus punya LMS. Nah, ini adalah jadi kebutuhan kita, Pak Ikin, yang harus kita bantu ini teman-teman ini, atau kita punya LMS, teman-teman ikut di LMS kita gitu, Pak, untuk kita bisa masuk ke platform-platform yang lain. Sertifikasi pengelola lembaga, ini kita ada LSP-nya, lembaga sertifikasi profesinya, baik instrukturnya, baik tentang skema pelatihan online, pelatihan offline. Di sini udah ada semua di kita, Pak. Jadi instruktur itu semuanya harus tersertifikasi dan lulusannya. Penguatan kerjasama DUDI, kita kerjasama dengan kawasan industri. Kenapa? Karena teman-teman yang dilatih ini harus tersalurkan. Jadi kita harus mencetak, tapi mereka jadi tetap aja pengangguran, kan buat apa? Ini kartu prakerja ini tujuannya adalah mereka tersalurkan kerja. Nah, kita harus kerjasama dengan DUDI, sehingga kita bisa ada penyerapan tenaga kerja dari lulusan kita. Itu ada ratingnya gitu. Next, Pak. Ini adalah penguatan big data yang sudah saya ini kita punya, ada kalau LKP, Pak, Lembaga Pelatihan Kursus, dan LPK, Lembaga Pelatihan Kerja. LKP ini ya di bawah Dikbud ada 19 ribuan ya. Kalau LPK mungkin ada 8 ribuan sekian lah, banyak ini. Nah, mereka semuanya ingin berperan di kartu prakerja, ingin berperan di bisnis online, tetapi yang tercatat sekarang itu LP di PMO di kartu prakerja hanya 457 dari 19, banyak banget ya. Iya, dari 19.000 sekian. Tapi yang lolos itu hanya 400. Waktu kemarin itu ada 1.700, Pak. Sekarang hilangnya 1.200, hanya 457. Dulu platform 10, sekarang tinggal 7. Ya. Jadi betapa susahnya tadi dibilang oleh Pak Ikin, betapa susahnya masuk ke sana, karena dengan di mana syaratnya juga banyak, dan perubahan aturannya juga terus-terusan, tiap bulan rubah terus, karena mungkin ini penyesuaian dengan kebutuhan gitu. Next, Pak. Ini adalah pemilihan modul yang digemari melalui peran HIPKI Training Center. Jadi HIPKI Training Center juga
menciptakan modul kekinian ya, membantu pemenuhan kelayakan lembaga agar dia bisa masuk dalam rating atau memenuhi syarat untuk dia melakukan bisnis online atau pelatihan online ini. Membangun kerjasama dengan perguruan tinggi, BUMN, Dudi, dan para industri. Ini ada 10 modul yang bagus ini yang harus kita genjot. Itu adalah yang pertama digital marketing, ya. Terus yang kedua desain grafis, yang ketiga kuliner, yang keempat kecantikan, yang kelima bahasa, yang keenam desain, yang ketujuh keterampilan wirausaha, dan hospitality. Selanjutnya adalah tentang pengembangan karir. Itu banyak, tetapi semuanya harus memenuhi 5 kompetensi, 1 sikap. Nah, kalau tidak bisa memenuhi itu, teman-teman itu rontok pada berjatuhan, gitu Pak ya. Ini modul pembelajaran ini mungkin sudah bisa digambarkan oleh Pak Ikin, udah makanan sehari-hari Pak Ikin lah, nggak usah dibahas. Next Pak. Nah ini sertifikasi LKP, saya ini karena syarat untuk bisa menjadi instruktur online yang masuk ke kartu prakerja atau bisnis atau ke perusahaan atau kemana saja, ini instrukturnya harus tersertifikasi. Tidak, dia itu hebat menurut siapa? Menurut Kadin atau menurut Apindo atau menurut siapa? Kalau menurut negara dia harus tersertifikasi oleh BNSP melalui LSP. Nah, bolehlah dikatakan dia itu kompeten, tetapi walaupun kita mengajar udah puluhan tahun belum disebut kompeten. Kenapa? Karena kita tidak punya sertifikasinya. Nah, ini kami sudah memberikan sudah membantu sertifikasi para instruktur itu kurang lebih 1000-an. Nah, ini sekarang mungkin kita akan mengadakan di Sukabumi ya. Setelah Sukabumi langsung ke Lampung langsung ke Jombang langsung kita berangkat juga ke Balikpapan. Kemarin kita sudah selesaikan Jogja, Bekasi, Karawang, terus lagi Medan, Langkat, Labuan Batu, ya itu keliling terus dalam rangka memberikan sertifikasi kepada teman-teman instruktur, karena yang ngajar di kartu prakerja kalau gurunya tidak tersertifikasi tidak bisa, karena itu syarat utama ya, syarat utama. Nah, jadi yang sedang dilakukan oleh teman-teman di HIPKI juga, oleh Pak Asep juga adalah menambah jumlah talent yang bersertifikasi ya, supaya para pengajarnya juga punya. Ada orang hebat nih, guru instruktur hebat. Itu tetapi dia tidak bisa ditolak Pak, karena dia tidak punya sertifikasi, tidak punya pemenuhan. Sehingga kami lakukan dulu itu persyaratan semuanya. Nah, setelah itu baru pemilahan orang yang akan dibuatkan menjadi instruktur atau pengisian konten gitu. Sebelumnya kita tidak bisa, dulu kita dibalik Pak, memikirkan konten dulu. Wah, langsung ternyata setelah jadi produk udah biaya puluhan juta, dibalikin lagi, ini salah ini. Termasuk gurunya yang tidak memiliki sertifikasi, ya itulah kemarin banyak teman-teman yang gagal itu karena mereka tidak memahami persyaratan yang selalu berubah-ubah gitu Pak. Ini jadi selaras dengan apa yang tadi Mas Ikin share ya, sebelumnya. Makanya harus kolaborasi, betul kata Pak Ikin. Kita ini dalam mengerjakan ini harus kolaborasi. Adalah kolaborasi ini adalah istilah dari Menteri Koperasi, kalau dari Menteri Dikbud istilahnya pernikahan massal, kalau dari di Menteri Perindustrian namanya kemitraan ya, kalau di ini sinergi ya, bersinergi. Jadi macam-macam ini istilah ini, tapi intinya kita harus kerjasama gitu aja, udah tidak bisa sendiri. Setuju, harus kolaborasi. Harus kerjasama. Nah, tidak ada orang kaya belajar sendiri atau bekerja sendiri, itu maksudnya kaya raya itu dalam arti luas ya. Nah, ini adalah penguatan kerja sama dunia usaha dan dunia industri. Ini kawasan industri ini Pak ada ratusan di Indonesia. Satu kawasan itu jumlah pabriknya dari 300-400. Salah satu contohnya Jababeka lah. Jababeka itu kan ribuan Pak. Itu adalah satu di antara sekian ratus kawasan industri Indonesia. Nah kebetulan wakil ketua HIPI, salah satu ketua HIPI di
kita juga Wakil Ketua Umum Kawasan Industri Indonesia. Hmm. Nah, ini dalam rangka mengawin-ngawinkan supaya apa? Supaya lulusan-lulusan yang kita bina, teman-teman yang belajar di kita itu bisa tersalurkan sesuai dengan kebutuhan industri. Kalau industri maunya yang ini berarti materinya harus sesuaikan dengan industri gitu. Tidak bisa kita kekeh ngarang sendiri materinya seperti ini sementara itu tidak disukai oleh industri. Nggak Makanya bisa diserap ya nanti tenaga kerjanya. harus di-merger dengan mereka, alat-alatnya dari mereka juga kita mergerkan, juga harus datangkan dosen tamu atau instruktur tamu. Instruktur tamu itu adalah instruktur yang dimpunyai oleh industri, oleh pabrik. Nah, kalau kita ngajar kan tidak nyambung, Pak. Mereka yang lebih tahu. Betul. Ilmu Makanya teknisnya instruktur ada di tamu mereka ya. ya, instruktur tamu disebutnya. Oke, Hmm. next, Pak. Nah, ini lanjut. Nah, ini ayo magang, Pak. Jadi kayak penempatan kerja. Setelah mereka lulus, ada sertifikasi, terus kita sambungkan magang dulu di industri yang sudah kerjasama. Setelah magang baru kita penempatan kerja. Permintaan sudah banyak, Pak. Contoh misalkan untuk di luar negeri, Jepang, itu untuk perawat aja 3.500, untuk aneka ragam kebutuhan itu ada sekitar 700.000 dia mintanya. Terus Belanda juga minta, Korea, Australia, Malaysia. Ini kan peluang, Pak, sebenarnya. Jadi ada platform Ayo Magang atau Raja Job. Nah, ini tinggal di upgrade aja, tinggal dipadukan supaya apa? Supaya nanti orang rame-rame melihat melihat peluang di dalam dan luar negeri tentang pekerjaan. Tapi sebelumnya mereka harus melalui proses kita dulu. Itu Pak. Kalau ini jalan yang saya buat ini, Pak, waduh itu, Pak, kaya raya kita, Pak, menjadi konglomerasi pendidikan. Asal kitanya kompak, bersatu aja semuanya untuk ini kan gitu. Dan dampaknya juga terasa ya Pak ya. Jadi kita nggak cuma membuat program penyaluran segala macam, itu kan bisa tidak. Tapi kalau kita kan bener-beneran gitu. Oke. Ya ini LKP yang perlu dibantu. Tadi betul kata Pak Ikin, di sini mereka lemah di website, di IG-nya, di FB, di line, di Twitter. Ini harus dibangkitkan satu-satu sehingga mereka mengenal. Saya cerita nih kelemahan atau kendala kami ya HIPI. HIPI ini kan lahir 29 September 1977. Artinya sudah 44 tahun, Pak. Nah, bisa dibayangkan, Pak, kalau pada waktu awal pengurusnya itu usia 25 tahun misalkan paling muda lah. Berarti sudah 69 tahun mereka itu sampai sekarang. Dan ternyata banyak yang sudah meninggal. Generasinya itu Pak tua semua, Pak. Di kami itu karena organisasi sudah tua, jadi pengurusnya tua-tua. Nah, orang tua ini gaptek, Pak, digital ini. Nah, sehingga kami harus menggiring anak muda masuk ke HIPI. Ini yang paling sulit saya. Harus ada kaderisasi ini. Kenapa? Karena anak muda ini dia tidak mau melanjutkan bisnis orang tuanya kursus. Nah, itu. Nah, sehingga karena kan ilmunya beda Pak mereka. Kalau orang tua itu berjuang, mendirikan kantor, mengajar, ngepel. Jadi dulu itu single one service stop itu betul-betul dia mulai ngepel ya, menerima pendaftaran, mencatat keuangan, mengajar. Itu dia sendiri. Sampai bisa dibayangkan. Yang begitu itu banyak. Kenapa? Karena sudah merosot sekarang kursus itu. Sehingga kenapa merosot? Karena digitalisasi ini anak muda di Indonesia yang sekarang berjumlah 150 juta ya. Anak muda ini melebihi orang tua dan melebihi anak-anak 2 kali lipat banyaknya. Ini semuanya sudah suka digital, megang ini semua, megang HP semuanya. Nah, sementara pola yang di teman-teman sekarang di daerah itu masih pola lama, brosur, spanduk, promosinya sudah lewat. Nah, inilah tugas PR kita, Pak. Nah, dalam rangka pengembangan dengan kerjasama dengan industri,
kerjasama dengan perusahaan, kerjasama dengan macam-macam. LKP juga lemah di bidang hukum, kadang-kadang dirugikan dengan MOU-nya. Nah, sehingga kami menggait Pak Bambang, ini kita buat aplikasi namanya Halo Lawyer. Ya, Halo Lawyer ini adalah dalam rangka memberikan edukasi kepada para teman-teman, tinggal ngeklik mau apa saja nih pengacaranya, yang mana saja yang handal atau yang ini di daerah mana saja, tinggal nanya, tinggal ngebayar, tinggal segala macam. Nah, kalau udah masuk kasus baru ada transaksi. Kalau setelah nanya-nanya tinggal milih aja mana pengacara yang handal atau advokat yang bisa kerjasama, kan bisa begitu Pak. Ini itu ya, aplikasi ini kita ini aplikasinya satu ada Halo Lawyer, ada keuangan, ada Raja Job, ada Pintar Kerja, ada Ayo Magang, ada Gohipki, ada banyak ini ya yang kita sedang rintis-rintis, mudah-mudahan dalam waktu dekat segera bisa jalan satu-satu. Nah, tapi ini saya yakin akan lebih gagah, lebih hebat apabila teman-teman yang ada di sini kolaborasi bersatu dalam satu wadah yang mau yang baru, mau yang lama, terserah. Yang penting tujuannya sama untuk memperkuat satu sama yang lain. Karena dirasakan oleh kita sendiri, kita punya kelemahan, tidak bisa berjalan sendiri gitu Pak. Wah, menarik. Ini kalau kita lihat ternyata permasalahan ini saling terkait ya, satu sama lain. Harapannya dengan setelah sesi kita ini kita bisa ngobrol bareng untuk ngobrol lebih jauh lagi bagaimana kita bisa melakukan realisasi dari apa yang kita diskusikan hari ini. Nah, sekarang kita ngobrol dulu nih sama Mbak Septi. Kita dengar dulu. Ini Mbak Septi punya banyak informasi yang cukup menarik juga. Kalau kita lihat bahwa pengguna WhatsApp ini kan sudah merakyat sekali ya Mbak Septi ya. Kalau kita lihat di sini sudah nomor 1 nih pengguna WhatsApp di Indonesia. Nah, setiap hari udah pakai WhatsApp, kita udah nggak bisa ketinggalan handphone. Kalau nggak ada WhatsApp kayaknya mati gaya ya Mbak Septi ya. Bisa kemarin kalau kita ngobrol itu ketinggalan pasangan hidup nggak apa-apa, cuma ketinggalan WhatsApp nggak boleh gitu katanya. Iya, pulang lagi ya ambil handphone. Iya, betul. Nah, Mbak Septi, pertanyaannya adalah apa sih role dari WhatsApp di industri edukasi saat ini? Terus apa yang bisa dibantu nih buat teman-teman? Ada Mas Ikin di sini, ada Pak Asep di sini. Kira-kira WhatsApp bisa bantu apa sih? Ya. Gitu. Pertanyaannya cukup menarik ya. Sebelumnya mungkin saya perkenalkan dulu dari di mana company saya bekerja, yaitu Damcorp. PT Damcorp Indo Digital ini baru mendapatkan penunjukan sebagai partner resminya WhatsApp itu di tahun 2018. Jadi kita bisa dibilang adalah official partner generasi pertamanya WhatsApp untuk menjalankan bisnis WhatsApp bisnis API. Jadi kalau yang mungkin Pak Asep, Pak Ikin lebih banyak turun ke market untuk mensosialisasikan bagaimana sebuah platform ini bisa membantu teman-teman di masyarakat, terutama yang membutuhkan edukasi dan lain-lain ya. Kalau di perusahaan tempat saya bekerja, ini kita justru ingin membantu rekan-rekan yang membutuhkan percepatan dalam menjalankan bisnisnya. Kebetulan di perusahaan Damcorp Indo Digital ini masih anak usaha dari MKes Integrasi Tbk. Jadi holding kami ini memang cukup banyak bermain di sektor teknologi. Kita punya kios, digital kios, yaitu kalau misalnya suka dilihat di beberapa di supermarket juga suka banyak ya, ada yang menjual kartu e-money atau di halte-halte Transjakarta suka menjual SIM card, ada juga yang menjual minuman ya. Kalau di supermarket lebih banyak isinya minuman, kalau di halte-halte itu banyak menjual e-money atau top up e-money. Jadi mulai dari teknologinya, dari hardware kami siapkan sampai ke software. Kita juga punya platform POS. Jadi salah satu sister company kami adalah Paun.
Dan kita juga punya banyak sekali platform, mulai dari HR, platform, dan lain-lain, sampai sepeda yang bisa diaktifasi melalui handphone. Nah, kalau dalam Corp sendiri, spesialisasinya adalah kita membantu semua yang baik ada di sister company kita maupun terbuka untuk umum, kita membantu bagaimana semua bisnis ini bisa memiliki akun di WhatsApp Business API. Jadi spesifikasinya ke situ. Nah, mungkin di next slide-nya, kenapa sih WhatsApp gitu ya? Kebetulan memang pasti hampir dari semua kehidupan kita ya, mulai dari bangun tidur, kita lihat schedule, kita sangat terkoneksi banget sama yang namanya handphone. Tadi Pak Asep juga udah bilang, semua anak muda menggunakan handphone. Kemana-mana ngelihat orang, bukan yang ngobrol satu sama lain, tapi saling ngobrol lewat handphone gitu ya. Nah, sebenarnya yang menariknya adalah gini, di dalam handphone kita, itu kita bisa memilah-milah sebenarnya ada berapa banyak sih aplikasi yang ada di handphone kita yang sudah kita download, mana yang tetap kita pertahankan, mana yang kayaknya rasanya, oh udah ada aplikasi baru yang lebih menarik, kayaknya kalau di semuanya di handphone tuh nggak cukup gitu ya, memori handphonenya, jadi harus ada yang di-delete nih gitu ya, untuk di-replace sama aplikasi yang lebih menarik lagi, apalagi sekarang aplikasi yang menarik tuh banyak ke lifestyle ya, aplikasi untuk olahraga secara online gitu ya, ada yang pakai instruktur, ada yang memang kayak tadi Pak Ikin bilang, oh ini konsepnya SaaS, software as services, jadi orang tinggal lihat aja cara trainernya menginformasikan sesuatu, tapi Mbak Septi, suaranya terputus. Unmute, Bu. Masih, Bu, masih mute, Bu. Iya. Oke. Halo. Sudah. Halo, sudah kembali suaranya. Sebentar ya. Ada sedikit gangguan. Halo. Halo, ya. Oke, kembali on. Oke, jadi kita semua ini merasakan bahwa sebenarnya kita sebagai konsumen, kita nih banyak sekali menggunakan aplikasi. Nah, salah satu aplikasi yang kita ada di handphone kita adalah WhatsApp nih. WhatsApp kita sebagai konsumen. Terus ada juga beberapa mungkin kenalan kita yang punya bisnis kecil-kecilan, mereka menggunakan WhatsApp Business Apps. Jadi yang mereka download terus dijalankan untuk usaha, karena usahanya menjual produk food and beverage atau jual barang-barang sembako gitu ya. Daripada mereka buka toko offline, akhirnya mereka buka toko online, yang mana ordernya datang dari WhatsApp, terus dilayani sama pemilik usahanya langsung gitu ya. Jadi small business itu mereka belum banyak employee, tapi baru mau coba-coba bisa pakai aplikasi WhatsApp Business yang mana tinggal di-download aja, itu free. Lalu ada lagi yang mana usaha yang kayaknya nggak cukup nih dijalankan sendiri oleh si pebisnisnya, karena mereka punya beberapa employee, mereka butuh tenaga administrasi yang bisa membantu menjalankan bisnisnya. Jadi mungkin punya 2 atau 3 administrasi yang untuk menghandle semua pertanyaan masuk, baik itu pertanyaan mengenai cara mendaftar, cara mengetahui cara produk bekerja aja seperti apa. Nah, mereka itu sudah harus pindah menjadi pengguna WhatsApp Business API. Nah, pengguna WhatsApp Business API ini adalah yang dibantu sama perusahaan-perusahaan seperti kami dan Corporindo Digital. Kenapa? Karena kami yang membridging antara perusahaan tersebut dengan WhatsApp Enterprise gitu. Jadi kita fokusnya mau bahas WhatsApp Business API, bagaimana WhatsApp ini membantu rekan-rekan pengusaha ataupun rekan-rekan yang membuat lapangan kerja baru nih. Gitu. Oke. Menarik, Mbak Septi. Kalau gitu kita lihat videonya dulu ya. Apa aja sih yang bisa dilakukan oleh WhatsApp ini?
Oke. Mbak Septi, kalau kita lihat dari videonya ini tadi banyak banget beberapa solusi yang bisa dilakukan oleh WhatsApp ya. Karena saya noted ada yang sempat tadi disebutkan oleh Mas Ikin juga mengenai AI, penggunaan AI, lalu juga kita lihat ada chatbot, penggunaan teks dan lain-lain. Ini optimalisasi dari teknologi yang sudah banyak digunakan oleh masyarakat sekarang ini atau para pelaku bisnis. Nah, apa aja sih yang sebetulnya bisa dilakukan di industri edukasi tadi, Mbak Septi? Ya, mungkin tadi sebenarnya kalau challenge-challenge, mendengar dari challenge-challenge yang dihadapi ya biasanya kan solusi itu berangkatnya dari challenge yang dihadapi. Mungkin seperti yang Pak Ikin sudah jalankan, Pak Ikin sudah memiliki aplikasi yang mana bisa di-download nih sama semua yang mau menggunakan solusi dari Ajar ya aplikasinya. Lalu bagaimana dengan teman-teman yang mungkin mereka pengen menggunakan solusi ini tapi mereka terkendala nih pada saat download aplikasi, atau mereka berada di lokasi yang tadi ya, yang rural ya, di mana mereka susah nih mendapatkan koneksi internet. Nah, kalau WhatsApp sendiri sebenarnya bisa dibilang hampir dengan kondisi internet bandwidth rendah pun kita masih tetap terkoneksi nih. Jadi misalnya kalau kita lagi ada di pelosok, kita mau membuka aplikasi yang lain agak berat tuh karena ada download image-nya, ada desain UI UX-nya. Nah, kalau WhatsApp ini begitu kita mendapatkan sinyal, let's say 1 bar aja gitu ya, itu kita masih bisa terima message WhatsApp. Nah, disitulah peran WhatsApp sebenarnya hanya sebagai channel alternatif buat industri-industri yang sudah punya mobile aplikasi, tapi sebenarnya channel alternatifnya berguna untuk percepatan bisnis. Katakanlah WhatsApp ini bisa menjadi alat komunikasi 2 arah antara pengajar dan calon pengajar yang membutuhkan materi-materi dari si para instruktur nih. Katakanlah di sebuah usaha seperti Ajar itu gimana sih caranya kalau misalnya kita mau konsultasi sebenarnya tools apa layanan atau materi apa yang cocok buat saya gitu, materi apa yang cocok buat rekan saya gitu ya. Kita bisa melakukan interaktif session itu di WhatsApp karena dari semua aplikasi yang ada di market, mereka semua akan menggunakan WhatsApp sebagai tambahan fitur untuk melakukan interaktif dengan calon potensial customer-nya. Jadi bisa dibilang mereka pertama kali bisa melihat sebuah bisnis itu dari iklan. Mungkin Mas Ajar udah sangat sering tuh placement di Instagram, di Facebook, atau SEO gitu ya. Ketika orang lagi cari materi misalnya hospitality, muncullah tuh aplikasi Ajar. Jadi orang lihat dulu apa sih segala macam. Nah, tapi kan orang Indonesia tuh lebih budayanya tuh lebih senang tanya-tanya dulu ya sebelum kita memutuskan membeli atau subscribe terhadap satu layanan, kita pasti akan tanya-tanya dulu nih. Nah, begitu ada komunikasi itu dibuka melalui WhatsApp, itu sangat memudahkan para bisnis. Kenapa? Karena meskipun mereka nggak punya agent yang siap standby untuk menjawab pertanyaan, mereka bisa melakukan development chatbot. Jadi sudah sistem yang membantu menjawab semua inquiry pertanyaan mengenai sebuah bisnis. Misalnya mau tanya-tanya mengenai produknya, terus prosesnya gimana sih gitu ya. Jadi dari mereka ngeliat iklannya di Instagram, di Facebook, atau di media apapun, itu bisa diarahkan klik to WhatsApp. Jadi bisa jadi di belakang iklannya itu dikasih tip link ya, langsung masuk ke chat WhatsApp. Jadi zaman sekarang tuh orang jarang banget ngelihat sebuah bisnis terus nyatet nomor bisnisnya berapa ya, misalnya nomor bisnisnya Bank A itu berapa ya, nomor bisnisnya ini berapa, jarang. Mereka rata-rata semua masih dari iklan. Jadi lihat dulu iklannya atau datang ke tempat bisnisnya sendiri itu langsung. Biasanya di situ ada printed QR, orang tinggal scan. Bahkan QR sekarang udah banyak banget di Jalan Sudirman tuh yang di print besar-besar ya. Jadi orang dari jauh tuh udah bisa scan QR-nya untuk masuk ke nomor WhatsApp bisnis brand tersebut gitu ya.
Oke. Situ. Terus udah deh bisa interaktif. Jadi Mbak Septi bisa dikatakan ini dengan adanya WhatsApp API, ini harapannya bisa membantu juga karena kalau tadi kita dengarkan dari Mas Ikin, teknologi itu satu hal. Lalu customer seperti yang Mbak Septi katakan, biasa suka nanya-nanya dulu nih ya, kan nggak langsung ngambil satu layanan. Dan seperti yang Pak Asep sampaikan juga, begitu banyak orang yang membutuhkan layanan tersebut. Kalau misalnya semua pada nanya-nanya, itu kan pasti pusing ya. Agentnya bisa perlu berapa banyak. Dengan adanya WhatsApp API, artinya kalau kita bisa develop chatbotnya, jadi pertanyaan-pertanyaan basic yang ditanyakan udah bisa langsung dijawab oleh fiturnya WhatsApp juga berarti ya. Betul, betul. Dan yang paling menarik use case tadi yang diangkat sama Pak Asep ya, ada yang namanya Halo Lawyer. Nah, Halo Lawyer ini kalau saya simulasikan ya, misalnya dalam sebuah WhatsApp business account, gimana sih cara implementasinya gitu ya. Nah, Halo Lawyer ini kan bisa dibuatkan satu akun WhatsApp. Jadi nanti Pak Asep mensosialisasikan nomor WhatsApp-nya, mungkin bisa nanti kalau misalnya sudah bisnis projectionnya udah tahu, oke, target marketnya kemana, lalu melakukan marketing untuk mensosialisasikan nomor WhatsApp-nya. Jadi semua orang Indonesia yang butuh bantuan lawyer, mereka tahu nih mereka mesti klik dan bicaranya kemana, yaitu ke nomor WhatsApp bisnis official-nya Halo Lawyer. Nah, di mana di dalamnya ketika saya chat, saya langsung ditanya spesifikasi lawyer apa yang saya butuhkan gitu ya, perkaranya mengenai apa. Jadi spesifikasi lawyernya sudah diatur di dalamnya dan Pak Asep nggak perlu menugaskan administrasi khusus untuk menjawab-jawabin WhatsApp satu persatu, tapi langsung kita buat, kita develop chatbot di mana semua jawabannya sudah dijawab oleh sistem. Jadi sistem sudah mengetahui ini layer per layer apa pertanyaan apa, dijawabnya apa. Jadi sudah predefined answer ya. Jadi itu juga bisa pakai AI. Jadi misalnya kalau yang menjawabnya secara natural, kesannya dijawab oleh human gitu, padahal itu sistem yang menjawab. Itu sekarang udah sangat familiar di market, banyak sekali yang menggunakan solusi NLP, jadi Natural Language Process. Jadi bisa dibilang bisnis lebih efisien nih, nggak perlu ada tambahan ekstra resource human yang jawab-jawab, sudah pakai chatbot dan dapat leads-nya. Ketika orang chat ke nomor WhatsApp-nya bisnis, ke nomor WhatsApp-nya Ajar atau ke nomor WhatsApp-nya Halo Lawyer, bisnisnya langsung dapat kontak person-nya, langsung dapat nama saya. Kalau nama saya di WhatsApp Septi ya langsung dapat namanya, langsung dapat nomor WhatsApp saya gitu. Jadi bisa di retargeting berikutnya. Mungkin kali itu tidak closing, baru tanya-tanya, tapi habis itu kita bisa retargeting lagi untuk di next campaign ketika Ajar lagi ada promo, oke, kita kirim lagi deh yang kemarin sudah reach ke nomor WhatsApp kita tapi belum closing gitu ya. Jadi ini bisa diperuntukkan untuk mengirimkan notification, katakanlah ada message yang bisa di-blast ke banyak resipien, database-nya Ajar, database-nya Halo Lawyer gitu ya. Lalu bisa dapat reminder, bisa dapat billing statement kalau memang itu perlu attachment PDF atau perlu attachment video gitu ya. Jadi bisa dibilang interaktifnya itu bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada di WhatsApp karena orang udah terbiasa nih, familiar sekali nih orang pakai WhatsApp. Jadi semestinya tidak membutuhkan banyak edukasi untuk mengajarkan orang cara ber-WhatsApp dengan satu sama lain. Cuma bedanya kali ini yang diajak bicara itu adalah bisnis dan bisnis itu menggunakan sistem. Kalau begitu, Mbak Septi, ini menarik ya. Kalau saya lihat, artinya dari teman-teman yang ada di HIPKI, kalau tadi Pak Asep sempat menyampaikan bahwa mungkin ada pengusaha-pengusaha yang mungkin dari generasi yang sebelumnya, yang mungkin perlu yang menghadapi tantangan digitalisasi, nggak perlu khawatir lagi ya. Kalau ada Mas Ikin dari Ajar yang bisa menyediakan website, lalu ada teman-teman di HIPKI yang memang membutuhkan digitalisasi pengguna teknologi supaya bisa lebih efisien karena tadi mungkin satu orang mungkin jumlah timnya sedikit ya Pak Asep ya. Jadi setelah ada websitenya lalu dikombin dengan adanya fitur WhatsApp dengan chatbot, itu artinya kita juga teman-teman yang ada di HIPKI
yang mau pindah digitalisasi nggak perlu lagi nambah resources terlalu banyak, karena websitenya sudah bisa dibuatkan oleh teman-teman di Ajar, lalu nanti mungkin bisa dikoneksikan dengan WhatsApp API for Business, sehingga efisiensi bisa tetap terjadi, karena ada teman-teman yang nanya, yang perlu jawaban cepat, nggak perlu lagi nambah jumlah resources yang banyak, sudah bisa dengan chatbot ya. Betul, betul sekali. Dan kalau kita pakai WhatsApp, kita kan sudah tahu juga ya, bisa dilihat dari profil bisnisnya. Jadi kalau kita ngelihat profil bisnisnya, katakanlah nama profil bisnisnya Halo Lawyer, kita bisa lihat, oh Halo Lawyer bisa menambahkan tuh di bio-nya telepon yang bisa dihubungi ini. Jadi konsumen yang berinteraksi dengan WhatsApp itu juga bisa tahu, dan ada official account-nya ya, tanda yang gerintik hijau yang menyatakan bahwa ini nomor officialnya gitu, dan bisa di reach bukan cuma oleh market Indonesia tapi worldwide ya. Jadi bisa dibilang satu kali membangun sebuah WhatsApp business account bisa digunakan untuk jangka panjang gitu ya. Oke. Dan mereka nggak perlu khawatir ya, kalau tadi saya lihat kan di informasi dari Pak Asep bahwa mereka perlu ada website, mereka lihat perlu ada sosial media dan lain-lain. Kalau misalnya memang belum sempat membuat sosial medianya, cukup bisa menggunakan aplikasi dari Ajar, dibantu sama Mas Ikin, lalu sudah bisa menggunakan kontak yang sudah ada di WhatsApp-nya mereka ya, untuk marketing dan lain-lain juga. Jadi nggak perlu lagi repot-repot untuk membangun semuanya sendirian. Betul. Jadi sebenarnya kalau kita sebagai pemula ya, betul, bisa menggunakan entity seperti Ajar, memang sudah sustain ya, sudah lengkap semua website, ada macam-macam. Nah, nanti Ajar itu saya bilang adalah sebagai agregator ya. Jadi agregatornya itu adalah Ajar, nanti semua yang melakukan interaksi via WhatsApp business account-nya Ajar bisa di bridging oleh Ajar, lalu didistribusikan atau para bisnisnya. Jadi bisa dibilang para instruktur, pengajar itu bisa mendapatkan akses untuk menjadi yang menjawab WhatsApp dari pelanggan. Jadi masing-masing dapat account nih, Mas Ikin, para lecture-nya dapat account. Jadi mereka misalnya katakanlah saya mau ketemunya sama Mas Jo nih, saya butuh session dengan Mas Jo gitu ya. Lalu saya langsung diarahkan ke akunnya Mas Jo, meskipun itu under WhatsApp-nya Mas Ajar nih, Mas Ikin. Brandingnya kuat sekali loh. Platformnya Ajar. Gitu. Jadi kira-kira bisa di. Oke, Mbak Septi, kelihatannya waktu kita sesi ini nggak terasa cepat banget ya. Mungkin pertanyaan berikutnya adalah seberapa mudah sih untuk kita sign up sebagai partnernya WhatsApp? Gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan sampai sini. Ya, Mbak Septi, maaf barusan terputus-putus. Mungkin teman-teman udah nggak sabar nih. Pertanyaannya adalah seberapa mudah sih untuk bisa punya WhatsApp WhatsApp API for Business? Ya, cukup punya entity legalitas ya, nama perusahaannya apa, legalitas perusahaan, dan punya website. Itu aja sih syaratnya. Nanti bisa kita bantu. Kita bisa assist sampai dengan WhatsApp-nya establish, sampai dengan running well, dan cukup untuk mengakomodir kebutuhan interaktifnya. Jadi interaktif sama partner, interaktif sama customer, semua bisa dilakukan di WhatsApp platform. Oke. Nah, karena sesi kita hampir ini cepet banget nih, kita nggak berasa ya, hampir 1 jam, sudah 1 jam. Nah, biasa pertanyaan berikutnya adalah ada special offer nggak nih? Nah, tentu ada. Jadi sampai dengan
Desember ini kalau nanti ada rekan-rekan yang merasa usahanya sudah harus shifting nih, udah naik kelas, udah nggak cukup pakai WhatsApp biasa, harus menggunakan WhatsApp Business API. Nah, ini kita akan open penawaran yang cukup menarik, bisa hubungi kontak person di sini business.solution@damcorp.id. Ini harusnya diperpanjang sampai akhir Desember. Oke. Ya, jadi bisa dibilang kita intinya mau mensupport bagaimana cara bisnis mempunyai cost yang efisien, tapi udah bisa go to market, nggak cuma di Indonesian marketnya, tapi worldwide gitu ya. Jadi please jangan ragu-ragu kalau mau diskusi, mau tanya-tanya, kita support, kita bantu. Oke. Menarik. Mungkin ada satu pertanyaan dari Mas Ikin atau dari Pak Asep sebelum kita closing sesi hari ini. Saya udah cukup sih, udah paham. Mungkin nanti tinggal kita ngobrol lebih lanjut untuk ini ya, untuk kolaborasi berikutnya ya, langkah-langkah nyatanya ya. Ya Pak Asep. Ya betul Pak, terutama nanti pola bisnisnya bagaimana dengan Bu Septi, dengan Pak Ikin ini. Saya real. Siap. Kalau begitu kelihatannya waktu kita 1 jam ini menarik sekali. Sesi kita hari ini harus kita tutup dulu. Kita lanjutkan di sesi kita berikutnya untuk ngobrol lebih lanjut ya, Mas Ikin, Pak Asep, Mbak Septi. Kita akan ngobrol mungkin di grup yang lebih kecil. Kita ngobrol lebih lanjut bagaimana tingkat kelanjutan dari program ini. Oke. Kalau begitu, terima kasih banyak Mas Ikin, Pak Asep, dan Mbak Septi yang sudah hadir hari ini. Sesinya nggak berasa 1 jam ini kita ngobrol cepat banget. Terima kasih sudah hadir di Biztalk. Acara ini disupport oleh Biztalk Event. Dan kalau ada yang memang berminat untuk bicara mengenai partnership dan lain-lain, bisa menghubungi kontak ini juga. Dan harapan saya jangan kapok-kapok, kita akan ketemu lagi di sesi Biztalk berikutnya, di mana kolaborasi, kita akan menginspirasi, kita juga mengupas tantangan-tantangan yang ada, supaya kolaborasi secara nyata itu bisa terjadi. Oke, Mbak Septi, Pak Asep, Mas Ikin, terima kasih sekali lagi sudah hadir di sesi ini. Kita segera berkabar untuk ngobrol untuk follow up lanjutannya ya. Terima kasih banyak Mas Jo, Pak Ikin, Pak Asep. Terima kasih Pak Jo. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga yang sudah hadir. Terima kasih semua yang sudah hadir. Salam buat semuanya. Salam buat semuanya. Salam sehat. Sampai ketemu di Jakarta ya. Oke, sampai ketemu. Terima kasih. Have a good day.